Nah, ini udah masuk ya. Seperti yang kalian lihat di akun Indodax gua untuk koin USDC ini udah ada saldo aktifnya 16,21 US dollar atau setara 242.500 rupiah. Oke, ini gua cek. Nah, di sini di dana gua udah beneran masuk ya. Seperti yang kalian lihat ini udah ada masuk. Ini tanggal 13 dan semuanya sesuai ya. Nah, ini dong. Kalian bisa lihat ya. Nah, semuanya sesuai 227.500. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Di video kali ini gue akan kasih tahu ke kalian salah satu situs yang masih terbilang cukup legit sampai saat ini di tahun 2023 ya. Yang dimana tentu aja situs ini bisa kalian pergunakan untuk cari penghasilan tambahan secara online, baik itu menggunakan skill atau bahkan tanpa menggunakan skill sama sekali. Nah, gue pribadi ini tuh udah beberapa kali berhasil cair ataupun udah berhasil narik dari si situs ini ya. Karena memang cara dapetin cuan dari sini tuh emang simple banget gitu, nggak perlu skill. Jadi buat kalian yang gaptek dan pengen dapat penghasilan tambahan dari sini, ini tuh bisa juga sebenarnya karena pilihan kategori tugas ataupun project di situs ini tuh udah dikelompokin sedemikian rupa sehingga bisa mempermudah kalian dalam menentukan besar kecilnya pendapatan kalian sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing berdasarkan kategori tugas yang udah dikelompokkan sama mereka. Jadi benar-benar user friendly banget lah. Jadi sederhananya nih ya, buat kalian yang nggak punya skill aja kalian udah pasti bisa dapat bayaran, apalagi buat kalian yang emang udah punya basic skill dari sananya gitu ya. Jadi bayaran yang kalian terima nantinya tentu aja bisa semakin gede juga karena diimbangi bareng sama skill. Nah, langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi, buat kalian yang penasaran apa nama situsnya dan gimana cara kerjanya, simak terus video ini ya. Nah, jadi di sini pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah di sini kalian bisa langsung buka aja browser kalian, bisa dari HP, bisa dari komputer ataupun bisa dari laptop, bebas ya karena si situs ini kalian bisa akses pakai perangkat apa aja. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah buka browsernya, di sini kalian langsung masukin aja nama situsnya. Nah, untuk nama situsnya tuh latium.org. Ini ya teman-teman. Kalau udah di sini kalian tinggal klik enter aja. Nah, kalau misalkan kalian udah klik enter, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini. Nah, untuk cara join ataupun untuk cara mendaftar sebagai pekerja di si Latium ini tuh gampang banget kok. Kalian bisa lihat aja tutorial cara daftarnya di video gue yang ada di sini ya. Di situ gue udah pernah bahas secara detail gimana cara daftar ataupun cara join sebagai pekerja di si latium.org ini ya. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan kalian udah berhasil mendaftar ataupun membuat akun sebagai pekerja di si Latium ini, maka nanti di halaman utama kalian itu akan ada muncul tampilan kayak gini di akun Latium kalian. Nah, just info buat kalian ya, buat kalian yang mungkin belum tahu Latium ini apa. Jadi di sini gua akan coba jelasin sedikit ya. Jadi si Latium ini adalah salah satu website komunitas berbasis freelancer yang udah cukup sering dimanfaatin sama kebanyakan orang untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan cuma dengan mengerjakan beberapa tugas, baik itu tugas yang menggunakan skill atau bahkan yang tanpa menggunakan skill sama sekali gitu ya. Nah, untuk cara mendapatkan cuan dari si Latium ini tuh caranya sebenarnya cukup simple. Di sini ada beberapa kategori tugas yang bisa kalian tekuni untuk mendapatkan bayaran dari setiap kategorinya. Nah, untuk kategori tugasnya sendiri di sini ada kategori yang Jobs for Bit, yang dimana di kolom Jobs for Bit ini nantinya di sini akan ada beberapa tugas freelance yang bisa kalian kerjakan untuk dapetin bayaran mulai dari $25 bahkan sampai ribuan dolar ya, tergantung dari tingkat kesulitan si tugasnya. Nah, untuk kolom yang ini, yang Jobs for Bit ini, di sini kalian tuh wajib memiliki skill ya, sesuai dengan tugas pekerjaan yang akan kalian pilih. Kayak misalkan di sini tugas voice over actor for YouTube channel. Nah, di sini ini bayarannya 500 sampai $1.000 atau kurang lebih sekitar 7 juta sampai 15 juta untuk kalian yang mampu mengerjakan tugasnya. Nah, kenapa bayarannya gede? Karena seperti yang kalian lihat ya, tugasnya ini berhubungan dengan voice over atau menjadi pengisi suara di dalam suatu konten channel YouTube. Jadi simpelnya di sini kalian harus memiliki skill bahasa Inggris yang pertama, kemudian yang kedua memiliki public speaking yang bagus, dan tentu aja kalian juga harus komunikatif juga. Tuh makanya di sini bayarannya gede. Nah, untuk yang kolom Jobs for Bit ini tuh tugasnya biasanya rebutan ya sama orang lain. Jadi sekalipun di sini kalian memiliki skill dan merasa mampu untuk ngerjain tugas ini, di sini kalian harus ngebid nih, mengajukan tawaran kepada si pemberi pekerjaan tersebut. Nah, kemudian selain dari yang Jobs for Bit,
Forbit, di sini juga ada kategori pekerjaan lainnya yang dimana di sini kalian bisa menawarkan skill kalian kepada para klien yang udah tergabung di si Latium ini. Kayak misalkan di halaman Find Service yang ada di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian klik Find Service, nanti di bawah ini akan ada banyak pilihan-pilihan freelancer sesuai dengan skillnya masing-masing, yang dimana nantinya apabila ada klien yang tertarik atau membutuhkan jasa dari si klien tersebut, mereka nanti tinggal nyari aja jasanya di kolom Find Service yang ada di sini. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nih memiliki skill misalkan editing video YouTube atau editing foto, kalian tinggal taruh aja data diri kalian di sini di profile yang ada di halaman ini, dan kemudian kalian tinggal cantumkan berapa bayaran yang mau kalian terima dari setiap satu proyekan yang nantinya akan diambil sama klien kalian. Jadi kalau misalkan di halaman yang Jobs Forbit ini si klien yang naruh pekerjaan, kalian yang nyari kerjaannya. Tapi kalau misalkan di yang ini yang kolom Find Service, di sini kalian yang naruh jasa kalian dan si klien yang nyari jasa kalian. Itu kebalikannya. Nah, untuk bayarannya sendiri di kolom yang wajib skill ini kalian bisa dapetin potensi cuan sampai ratusan bahkan ribuan dolar per bulannya. Tergantung dari seberapa banyak project yang kalian ambil dan berhasil kalian selesaikan, gitu ya. Jadi makin banyak proyekan yang berhasil kalian selesaikan, maka bayaran yang kalian dapat per bulannya juga tentu aja lebih gede, gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu selain dari kolom Find Service dan juga Jobs Forbit, di Latium ini ada juga kolom kategori pekerjaan yang namanya Instant Hire. Nah, kalau untuk Instant Hire ini tuh kalian bisa kerjain si tugasnya tanpa harus ngebid dulu ataupun tanpa harus tawar-menawar dulu. Jadi simpelnya, selama si tugas yang ada di kolom Instant Hire ini tersedia dan muncul di sini, ini tuh si tugasnya bisa kalian kerjakan langsung saat itu juga, detik itu juga, untuk mendapatkan bayaran yang udah tersedia di sini. Itu ya, untuk bayarannya sendiri yang di kolom Instant Hire ini tuh bervariasi ya, mulai dari 0,10 dolar sampai dengan 0,20 dolar, atau kurang lebih mulai dari 1.500 sampai dengan 3.000 rupiah per tugasnya. Nah, kenapa kecil? Karena untuk yang Instant Hire ini tuh tugas yang basisnya tuh micro job ya, yang bisa kalian kerjain tanpa harus memerlukan skill sama sekali. Jadi bisa dikerjain sama siapapun kalian dengan cara yang sangat simpel tanpa harus ribet-ribet mikir ataupun melakukan penawaran sebelumnya, gitu teman-teman. Nah, untuk cara mengerjakan tugas micro job di kolom Instant Hire ini tuh caranya gimana bang? Nah, caranya cukup simpel ya. Jadi ketika kalian masuk ke kolom Instant Hire-nya si Latium yang ada di sini, nanti di kolom Instant Hire ini tugasnya dikategorikan lagi nih, tugas micro jobnya. Ada yang si tugasnya itu berhubungan dengan registrasi, berhubungan dengan survei, berhubungan dengan download aplikasi, dan juga ada yang berhubungan dengan sosial dan digital marketing. Ya, nanti di sini kalian bisa pilih aja sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Kalian nih mau ngerjainnya yang mana? Nah, kayak misalkan ini ya, gue pilih yang kategori tugas sosial and digital marketing. Maka nanti secara otomatis tugas yang dimunculkan di bawah ini adalah tugas yang berhubungan dengan sosial media ataupun marketing. Nah, kayak misalkan ini nih. Ini di sini ada satu tugas yang bayarannya 0,10 dolar yang nantinya akan dibayar dalam bentuk kripto berjenis USDC. Nah, kalau misalkan kalian udah setuju dengan nominal bayarannya dan juga metode pembayarannya, di sini kalian tinggal klik aja di tugas tersebut kalau misalkan kalian pengen ngerjain. Terus habis itu setelah kalian klik tugasnya, maka nanti di dalam tugas tersebut akan ada instruksi yang harus kalian lakukan agar bisa mendapatkan bayaran sebesar 0,10 dolar ini dalam bentuk USDC. Nah, untuk bisa mengetahui instruksinya apa aja, kalian tinggal scroll aja ke bawah. Terus nanti di bawah ini akan ada beberapa instruksi yang wajib kalian perhatikan. Kayak misalkan di sini, di instruksi yang pertama, kalian akan disuruh memfollow akun Twitter yang bernama @alanpan_ric di Twitter. Dan kemudian abis itu, nantinya kalian diharuskan untuk meretweet tweetnya dia yang tampilannya tuh kayak gini, kurang lebih. Kita buka dulu linknya yang dia kasih di sini. Nah, tweetnya yang ini. Jadi yang pertama kita tinggal follow akunnya dia, kita klik follow. Terus yang kedua, di sini kita tinggal klik retweet. Nah, untuk klik retweetnya, klik di sini aja nih, klik retweet. Nah, kemudian habis itu setelah kita klik retweet, langkah yang ketiga, kita diharuskan untuk komen di dalam Twitternya tersebut. Nah, untuk komennya bebas nih apa aja di sini nih, di kolom komentar ini nih. Ini kalian tinggal klik komen aja di sini nih. Kemudian kalau instruksi yang ketiga udah selesai, langkah selanjutnya yang keempat, kalian tinggal kirimkan bukti screenshotan hasil pekerjaan kalian yang menunjukkan bahwa kalian udah selesai nge-follow, udah selesai nge-retweet, dan juga udah selesai nge-komen. Dan kemudian habis itu kalau udah, si bukti tersebut kalian tinggal klik upload aja. Nah, untuk cara uploadnya gimana? Nah, untuk cara uploadnya itu nanti akan ada muncul tombol upload di sini kalau misalkan kalian udah klik start project now yang ada di sini, gitu ya. Nah, ketika kalian udah klik start project now, nanti di sini akan ada muncul tombol upload yang bisa kalian klik untuk mengupload bukti hasil pekerjaan kalian. Nah, di sini juga kalian harus perhatikan ya untuk lama waktu pekerjaannya. Di sini untuk lama waktu pekerjaannya adalah 1 minggu. Jadi kalian udah harus menyelesaikan si pekerjaan tersebut yang diinstruksikan di sini sebelum waktu 1 minggu ini berakhir dari semenjak kalian pertama kali ngambil kerjaannya, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan
kita telat ngerjainnya nih setelah 1 minggu tapi kita belum beres ngirim buktinya, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah kalian akan dapat teguran dari si Latiumnya dan kalian juga nggak akan mendapatkan bayaran dari si Alan Pan ini sebesar 0,10 dolar gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu di sini kalian perlu perhatikan juga ya, di kolom instant hire ini kan pekerjaannya basisnya microjob nih dan banyak juga pekerjaan instant hire di sini yang bisa kalian kerjain. Nah, di sini just info buat kalian, sebelum kalian memutuskan untuk mengerjakan suatu tugas yang ada di sini kalian lihat dulu nih rating si pemberi tugasnya ini bagus apa enggak. Nah, untuk ngelihat ratingnya itu di mana, Bang? Nah, untuk ngelihat ratingnya kalian bisa lihat di bintangnya yang ada di sini. Nah, ini kan ada yang bintang 5, terus kalau kalian scroll makin ke bawah ini bintangnya biasanya makin kecil. Ada yang 2,9, ada yang 3,7, bahkan ada yang ratingnya 1,4. Jadi, pentingnya kalian mengetahui rating si pemberi pekerjaan di sini adalah supaya kalian nantinya di sini bisa menghindari para pemberi pekerjaan yang nakal gitu ya, atau pemberi pekerjaan yang agak kampret lah istilahnya, yang kadang kita udah ngerjain tugasnya tapi dia nggak ngerilis bayarannya gitu, sengaja mengulur-ngulur waktu buat ngasih bayarannya. Nah, itu pemberi pekerjaan kampret. Biasanya mereka tuh ratingnya rendah kayak gini nih, 1,4. Nah, jadi just info buat kalian yang pengen ngerjain tugas di sini di kolom instant hire ini usahakan kalian mengerjakan tugas dari pemberi pekerjaan yang ratingnya tuh bagus gitu. Nah, rating bagus itu minimal di atas 3,5 lah. Kalau di bawah 3,5 kadang-kadang suka rada-rada gitu dia. Kadang ada yang bayar, kadang ada yang enggak. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang lebih pasti tugasnya, mendingan ngerjain tugas instant hire itu yang ratingnya tuh di atas 3,5an gitu ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalkan di sini kita udah dapetin penghasilan yang cukup lumayan, kemudian kita pengen mencairkan pendapatan kita jadi rupiah, itu caranya gimana, Bang? Nah, jadi untuk cara mencairkan pendapatan kita dari si Latium ini, itu tuh caranya cukup simpel ya. Di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom My Wallet yang ada di sini. Terus abis itu nanti di kolom My Wallet ini kalian bisa ngeliat nih berapa banyak pendapatan yang udah berhasil kalian kumpulin dari hasil pengerjaan tugas yang ada di Silatium ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk pendapatan gua di Silatium ini udah kekumpul 24,97 dolar dari hasil ngerjain beberapa project dan juga beberapa kerjaan yang ada di kolom instant hire-nya, dan gak kerasa udah kekumpul sampai segini ya, 24 dolar atau sekitar 300 ribuan lah. Nah, untuk bayaran ini sendiri, ini tuh biasanya kita menerima bayarannya tergantung dari metode pembayaran yang digunakan sama klien kita. Kalau klien kita bayarnya pakai dolar atau pakai saldo PayPal, itu biasanya akan masuk di kolom yang atas ini. Kalau klien kita bayarnya pakai kripto, misalkan pakai USD coin, itu akan masuknya di kolom USD coin. Kalau misalkan dia bayarnya pakai Coinwork, itu masuknya akan ke kolom Coinwork yang ada di sini. Kalau misalkan bayarnya pakai Litecoin atau Bitcoin, itu nanti akan masuknya ke kolom yang ada di sini. Gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen mencairkan pendapatan kalian di sini, ini kalian mesti satukan dulu atau gabungin dulu si hasil pembayaran kalian yang udah mencar-mencar di sini dalam satu wadah. Kayak misalkan, ini kan pembayaran gua udah kepencar-pencar nih, ada yang USD coin, ada yang dari Workcoin juga. Jadi di sini gua mau pindahin dulu si Workcoin gua ke USD coin ini supaya gua bisa mencairkan pendapatan gua dari si Latium ini. Nah, untuk cara mindahinnya ke sini, yang Work ini ke sini, di sini gua mesti ngejual dulu si Workcoin ini nih di marketnya si Litecoin supaya dia bisa berubah menjadi USD coin. Nah, untuk cara ngejualnya, ini kalian tinggal klik trade, lalu klik di sini. Kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Ini kalian tinggal scroll, terus kalian tinggal klik market. Kemudian habis itu di kolom sini kalian tinggal masukin berapa banyak coin Work yang mau kalian convert menjadi USD coin. Nah, ini gua akan jual semua ya. Workcoin gua tuh kalau nggak salah ada 4.503,04. Oke, gua akan coba jual semua 4503,04. Oh, di sini nggak bisa pakai koma ya. Gua hapus komanya dan kemudian habis itu di sini gua langsung klik sell market aja. Oke, gua langsung confirm sell, terus order accepted. Dan setelah dijual, ini gua masuk lagi ke wallet gua dan habis itu ini gua langsung klik refresh. Nah, seperti yang kalian lihat, ternyata pas ketika gua ngejual itu kayaknya ada sedikit kesalahan ya. Jadi pas ketika gua ngejual 4000 Work itu dihargainya bukan 0,001000 tapi 0,0001000 gitu, nolnya 3. Jadi total 4 dolar coin Work gua itu dikonvertnya jadi setara 0,7 Work. Jadi total saldo gua sekarang bukan 24 tapi 21. Ini kayaknya si Latiumnya ngebug nih. Tapi nggak apa-apa, ini gua lanjut ya. Jadi kalau misalkan di sini kalian udah selesai nge-convert hasil koin kalian, misalkan dari Litecoin ke USDC atau dari Bitcoin ataupun ETH ke USDC, maka langkah selanjutnya untuk bisa mencairkannya menjadi rupiah, di sini kalian tinggal klik tombol withdraw aja yang ada di sini. Kemudian habis itu, di sini kalian tinggal masukin berapa banyak saldo USDC kalian yang ada di sini yang pengen kalian withdraw. Nah, di sini gua masukin 21,21 ya. Gua akan withdraw semua. Nah, kemudian habis itu setelah kalian memasukkan saldo kalian yang pengen kalian cairin dari sini, kalian perlu perhatikan ya. Jadi di sini ketika kalian melakukan penarikan dari si Latium ini, itu tuh kalian akan dipotong biaya fee sebesar
sebesar $5 dari setiap penarikan yang kalian lakukan. Jadi kalau misalkan kalian pengen narik dari Silatium ini, usahakan si saldo kalian ini pas udah kekumpul agak banyakan dulu ya, supaya nggak sayang di fee-nya atau di biaya adminnya. Nah, setelah kalian memasukkan total jumlah yang akan kalian tarik, misalkan ini ya, gua masukin 21,21 dan dipotong biaya fee $5, maka di sini yang gua terima adalah sebesar $16,21 atau sekitar 200.000. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah setuju dengan potongannya dan juga jumlah total yang akan kalian terima, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masukin aja alamat penarikan USD coin kalian. Nah, untuk dapetin alamat USD coin ini kita dapatnya dari mana, Bang? Nah, ini kalian bisa dapatnya dari Indodax ataupun dari wallet kripto kalian. Nah, buat kalian yang mungkin nggak punya akun Indodax, ini kalian bisa bikin akun Indodax dulu. Caranya kalian bisa lihat di video gue yang ada di sini ya. Di situ gue udah pernah bahas gimana cara bikin akun Indodax buat kalian para pemula. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah punya akun Indodax, di sini kalian tinggal login aja ke akun Indodax kalian. Kemudian habis itu setelah kalian udah masuk ke akun Indodax kalian, di sini kalian tinggal klik wallet di halaman akun Indodax kalian. Kemudian habis itu kalian tinggal masuk ke kolom cari yang ada di sini, terus kalian tinggal ketik USDC. Nah, setelah kalian menemukan USDC di Indodax kalian, di sini kalian tinggal klik deposit. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik close. Lalu nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini. Kalian klik di yang ini ya, saya mengerti, tampilkan alamat USDC. Nah, ini kalian tinggal klik copy ya atau klik salin alamat USDC kalian. Nah, kemudian setelah kalian klik copy, langkah selanjutnya kalian tinggal masuk lagi ke Silatiumnya yang ada di sini. Terus habis itu di sini kalian tinggal pastekan atau tempelkan alamat USD coin kalian yang tadi udah kalian copy dari akun Indodax kalian. Nah, ini tinggal tempelin di sini. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik withdraw aja. Kemudian habis itu ini kalian tinggal klik confirm withdrawal. Nah, kemudian habis itu maka nanti secara otomatis si pembayaran kalian ini akan langsung diproses sama Silatiumnya gitu teman-teman. Nah, untuk bisa ngecek ataupun melacak nantinya proses pencairan kalian dari Silatium ke Indodax ini, itu kalian bisa cek di kolom all transaction yang ada di sini ya. Nanti di sini kalian bisa ngelihat untuk transaction ID-nya ini atau proses penarikan kalian ini tuh nantinya udah beres apa belum gitu ya. Nah, untuk lamanya proses pengiriman dari Silatium ke Indodax ini tuh biasanya kurang lebih sekitar 1-5 hari kerja. Jadi di sini ketika kalian melakukan withdraw, itu kalian tinggal tunggu aja kurang lebih 1-5 hari kerja sampai si dananya ini masuk ke akun Indodax kalian yang ada di sini ya. Gitu teman-teman. Nah, ini untuk si saldonya belum masuk ya. Jadi di sini kita akan pause dulu dan nanti si videonya akan kita lanjut lagi ya kalau misalkan si saldo dari Latium ini udah masuk ke Indodax. Untuk langsung nyontoin ke kalian gimana cara merupiahkan si USDC yang udah berhasil kita dapat dari si Latium ini. Ya oke, setelah menunggu kurang lebih selama 1 hari, di sini gue mau ngecek untuk status pembayaran gue yang kemarin udah gue tarik di Silatium ini apakah udah beres dieksekusi apa belum. Oke, ini gue cek ke wallet gue dulu, terus gue cek yang all transaction. Kemudian di sini untuk status transaksinya, ini withdrawal transaction ID USD coin amount 16,1 USDC dipotong biaya admin 5 USDC. Untuk statusnya di sini nggak ada yang pending ya. Ini di sini all udah sukses semua. Ini transaction ID-nya udah dibikin. Oke, karena di sini untuk status withdraw-nya udah dinyatakan sukses, di sini gue langsung coba cek aja ke akun Indodax gue ya untuk ngelihat apakah si pembayarannya ini udah beneran masuk apa belum. Oke, ini gue udah masuk ke Indodax. Sekarang kita tinggal cek untuk status pembayarannya apakah udah masuk apa belum. Coba gue masuk ke wallet, terus gue cek USDC. Nah, ini udah masuk ya. Seperti yang kalian lihat di akun Indodax gue untuk koin USDC ini udah ada saldo aktifnya 16,21 US dollar atau setara 242.500 rupiah. Ini sesuai dengan yang dikirim sama Silatium 16,21, masuk ke Indodax-nya juga sama 16,21. Nah, kalau misalkan kita lihat di riwayatnya, ini masuknya tuh tanggal 12 Juli jam 15.06. Kalau di Latiumnya ini 12 Juli juga. Oh, ternyata masuknya di hari yang sama ya. Nggak membutuhkan waktu lebih dari 1 hari, cuma karena kebetulan ini gua ngeceknya setelah keesokan harinya, jadi lewat 1 hari. Tapi kalau dilihat dari history transaksinya, ini masuknya di hari yang sama ya. Ini tanggal 12 Juli, di Indodax-nya juga tanggal 12 Juli gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat, kalau misalkan untuk narik via kripto dari si Latium, ini cepet ya, nggak perlu makan waktu lama kayak misalkan ketika kita narik dari PayPal. Nah, kalau misalkan dari PayPal, itu seperti yang udah sama-sama kita tahu ya, kemarin tuh kan gue sempat juga bikin video penarikan saldo dari Latium ini menggunakan PayPal. Nah, kalau pakai PayPal itu lama banget ya, sekitar 1 mingguan dia baru landing. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini kalau misalkan udah masuk ke akun Indodax kita si USDC-nya, untuk cara merupiahkannya gimana bang? Nah, ini banyak banget nih yang nanya-nanya kayak gini. Padahal gue udah sering banget contohin cara merupiahkan koin kripto kita yang udah masuk ke Indodax. Nah, jadi caranya cukup simpel ya. Jadi kalau misalkan si USDC-nya ini udah masuk ke akun Indodax kalian, ini
sini kalian tinggal klik back aja. Terus kalian masuk ke wallet, terus kalian cari USDC-nya. Terus di USDC ini kalian tinggal klik market. Kemudian abis itu setelah masuk ke market, ini kalian tinggal scroll ke bawah. Lalu kemudian abis itu si USDC-nya kalian tinggal jual di kolom jual yang ada di sini. Nah, untuk bisa ngejual dengan cepet, ini kalian tinggal klik market instan. Terus masukin total USDC kalian yang mau kalian jual berapa. Nah, ini gua akan jual semuanya 100%. Jadi gua geser ke sini. Nah, setelah gua geser ke sini 100%, maka semua saldo USDC gua akan dijual di Indodax dengan harga 240.942. Nah, kalau misalkan kalian setuju dengan harga yang diajukan sama Indodax, maka di sini kalian tinggal klik jual aja. Nah, udah ya, setelah klik jual, maka di sini si orderannya udah langsung dieksekusi dan ada biaya adminnya kurang lebih Rp1.234 dari satu kali transaksi penjualan. Jadi total yang kita terima bersihnya adalah 240.943. Oke, nah kalau udah selesai dijual, ini kita tinggal klik close, kemudian kita balik lagi ke wallet. Kemudian setelah kita balik ke wallet, maka nanti si rupiahnya itu akan langsung dimasukin ke kolom koin rupiah yang ada di sini, hasil penjualan USDC-nya. Nah, kalau misalkan udah masuk ke kolom rupiah yang ada di sini, ini udah enak ya. Itu artinya di sini kita udah bisa langsung mencairkannya langsung ke rekening bank kita ataupun ke electronic wallet kita seperti Dana, OVO, GoPay dan semacamnya. Nah, untuk cara mencairkannya di sini kalian tinggal klik withdraw di kolom saldo rupiah kalian yang ini ya, yang ada saldo aktif rupiahnya. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik withdraw. Nah, kemudian abis itu kalian akan dibawa masuk ke kolom tarik rupiah yang ada di sini ya. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal pilih akun penarikan kalian mau pakai apa. Nanti di sini kalian bisa pilih ya, mau pakai Dana, mau pakai OVO, mau pakai bank lokal atau apa, itu bebas terserah kalian. Nah, di sini gua pakai metode penarikan menggunakan Dana. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal masukin berapa saldo rupiah yang pengen kalian tarik. Nah, gua pengen narik yang tadi aja, yang hasil penjualan USDC-nya sebesar 240.000. Jadi ini gua masukin 240.000. Nah, kemudian setelah masukin berapa jumlah nominal yang pengen kalian tarik, maka nanti di sini di Indodax ini akan ada tertera biaya penarikan ataupun biaya admin yang akan dikenakan ke kalian ketika kalian melakukan penarikan di Indodax ini. Nah, untuk biaya penarikan ke Dana itu dikenakan biaya admin sebesar 12.500. Jadi total bersihnya yang nanti akan dikirimkan ke akun Dana kalian itu adalah sebesar 227.500. Nah, kalau misalkan kalian udah setuju dengan biaya adminnya dan juga total saldo yang akan kalian terima, maka di sini kalian langsung klik kirim aja. Tapi sebelumnya jangan lupa di sini kalian tinggal masukin dulu PIN Google Authenticator kalian untuk memverifikasi penarikan ini. Nah, buat kalian yang mungkin nggak aktifin verifikasi PIN Google Authenticator, itu nanti biasanya kalian akan diminta masukin PIN yang akan dikirimkan via SMS ke nomor HP kalian yang udah terdaftar di Indodax gitu ya teman-teman. Nah, di sini gue pakai verifikasinya tuh pakai Google Authenticator ya, nggak pakai SMS, karena kalau pakai SMS tuh lumayan di biaya SMS-nya gitu. Sekali ngirim PIN SMS itu kena biaya Rp200. Makanya di sini gue pakai Google Authenticator. Oke, ini gue masukin dulu kode Google Authenticatornya. Udah. Nah, oke, setelah gue eksekusi nanti dia biasanya akan minta konfirmasi ke email kita lewat link konfirmasi yang udah dikirimin. Nah, oke, ini dia ada email dari Indodax. Penarikan Anda sebesar 227.500 ke Dana ke nomor HP ini masih dalam status pending. Nah, di sini kita langsung klik konfirmasi aja di linknya yang ini untuk memproses pencairan kita. Oke, setelah kita klik linknya, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Terus di sini kita tinggal klik ke beranda aja. Nah, dan kemudian habis itu di sini kita tinggal tunggu aja sampai si saldo yang kita tarik tadi dikirimkan ke akun Dana kita. Nah, untuk melihat prosesnya udah sampai mana atau untuk memantau proses pengirimannya udah sampai mana, kalian bisa masuk lagi ke wallet. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik tombol withdraw-nya, terus kalian tinggal cek riwayat yang ada di sini. Nah, nanti di sini kalian bisa lihat statusnya ini udah sukses apa belum. Nah, di sini sih statusnya masih pending. Kalian tinggal tunggu aja. Nah, biasanya kalau untuk Dana nih nggak butuh waktu lama sih. Biasanya sekitar 5-10 menitan udah kelar sih. Oke, kita tinggal tunggu aja. Ya, oke, setelah menunggu kurang lebih 5 menit, ini gue udah dapat pemberitahuan dari Indodax-nya. Di sini udah dikasih tahu ya kalau withdraw 227.000 udah berhasil terkirim. Nah, oke, ini kita langsung cek aja ke akun Dana gua untuk ngeliat apakah si dananya ini udah masuk apa belum. Oke, ini gua cek. Nah, di sini di Dana gua udah beneran masuk ya. Seperti yang kalian lihat ini udah ada masuk. Ini tanggal 13 dan semuanya sesuai ya. Nah, ini dong. Kalian bisa lihat ya. Nah, semuanya sesuai dengan apa yang dikirimin sama Indodax, 227.500. Nah, jadi kurang lebih untuk cara menarik ataupun untuk cara mencairkan saldo koin kita yang udah berhasil kita dapetin, baik itu dari freelance, dari mining, dari game, ataupun dari staking koin kripto, itu cara cairinnya kurang lebih kayak gini. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara mengerjakan beberapa tugas ringan menggunakan situs lothium.org versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau
Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!